Karena orang antara makhluk itu sama orang yang bisa ngeliat itu, dia pasti bakal pengen berinteraksi. Gimana ya? Apa? Karena rasanya beda gitu. Karena orang antara makhluk itu sama orang yang bisa ngeliat itu, dia pasti bakal pengen berinteraksi. Bawahnya pengen berinteraksi pasti. Iya. Oh iya. Karena gue ngerasain itu tiap bawa barang itu tuh kita pendakian tuh berat anjir. Oh yang di Ciremai itu. Di salak gede sama apa lagi kita mau? Udah ya, salak sama gede ya? Pengarang, iya, salak sama pengarang. Itu bener-bener dua pendakian berat gue seumur hidup gue. Karena si itu udah bisa, dia tahu, dia bisa berinteraksi, dan dia bisa nanganin, dan dia bisa kayak ngehalangin. Jadi dia tuh kayak apa ya dibilangnya? Juru lah. Juru kunci gitu. Juru kuncinya gue bilang. Itu buset berat banget bang Haji tuh, lu kalau ngebayang itu seberat-beratnya pendakian sama lu pada walaupun di saat kesurupan tuh, itu paling berat. Lo tau gak sih kalau mendaki sama orang kayak gitu, terus lo mau ngapa-ngapain aja disuruh gak boleh, jangan ada yang kayak misalnya ada yang bagus, ada yang ini. Iya. Lo udah ngerasa gimana gitu? Kalau lo nggak tahu kan lo bodo amat lah kan. Iya betul. Jadi soalnya misalnya gini, gitu. Si makhluk pengen berinteraksi sama orang yang tahu, feeling gue ya. Dan si mungkin karena dia masa udah terbiasa, jadi itu kayaknya bodo amat lah gitu kan. Jadi karena dia mau bener-bener interaksi, jadinya dia gangguin orang sekitar dia supaya yang apa kepancing buat ngelayanin dia. Feeling gue tuh gitu, dan bener. Untungnya waktu itu satu tim itu maksudnya pada mentalnya itu masih apa, ada buat ngelawan atau bertahan. Kalau yang ngedon udah bener-bener kacau tuh. Mentalnya kuat lah ya berarti ya. Atau gua kan nanjak itu kan sambil dengar musik kan. Suruh matiin musiknya. Iya. Gue disuruh matiin bang Ipan matiin musik. Abis itu dia langsung setel ngaji. Sama beres sebagainya. Udah jalan bentar 3 langkah begini. 3 langkah begini sampai dia ngomong, panggilin gue terus ya biar gue gak makin jauh. Sampai pas satu titik dia bilang, udah stop sini. Itu gak kuat tuh kan. Dari yang dia bilang dari kandang badak, ayo gue kuat ke puncak Paranggu. Dan tiba-tiba ngedon. Lu kayak ngeliat drama atau enggak sih? Drama versi asli. Tapi posisinya itu jam berapa tuh? Jam 7 malam. Pasti malam, pasti di atas jam 7 malam. Dan itu kejadian itu nggak pernah siang, pasti malam. Pas sampai di titik dia bilang, udah kita stop di sini. Itu perjalanan dari jam 7 malam ke atas itu sampai jam 2 kan. Dan pas gua naik lagi dari kandang badak ke tempat pengungsian sebelumnya sama si emak, 1 jam pun nggak nyampe. 1 jam nyampe? Nggak nyampe. 1 jam pun nggak nyampe, setengah jam lebih dikit. Dan waktu kita ini tempat kemarin gua naik sama makan waktu dari jam 7 sampai jam 2, ngecampnya jam 2 itu dinginnya kayak dingin orang mati, dan gue naik lagi dan itu cuma setengah jam lebih dikit. Dan lu kalau ngerasain dinginnya itu gimana ya? Gue yang kayaknya biasanya nahan dingin tuh kayaknya biasa aja ya. Ketemu itu dingin, beda. Gila banget. Lo dingin tuh hampir pulang dong. Nusuk gitu. Lo tadinya lo nanjak lo nggak ngerasa dingin nih. Lo baru duduk gini, orang kalau udah nanjak duduk kan keringatan kan belum tentu langsung dingin kan. Tapi itu lo langsung dingin lah. Langsung dingin. Jadi gue pakai jaket, pakai thermal, pakai sleeping bag. Lu bayangin, gue nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu. Tiba-tiba ngelakuin hal kayak gitu, dan si setenda sama gue.
Kenapa akhirnya gue angkat tangan, gue nyerahin ke si Bang Ir, karena gue mikir Bang Ir lebih survival dari gue kan. Bang, tolong bang, gue nggak kuat, gue bilang kan. Tidak, tadinya gue sama si ya apa sama si itu? Gue kan tadi sama di lo sama tadinya kan. Kita berapa orang sih? Berempat ya? Kok di sini emang? Apa Ran. Oh iya. Akhirnya tukaran dia sama dia, gue doper ke gue. Gue tuh angkat, bang tolong banget, gue bilang gantian bang, gue kuat, gue sampai kayak gitu aja. Itu tuh malam itu pokoknya gue harus berdoa gue tuh bisa nyelamatin diri gue sampai azan subuh. Gue bilang udah bisa azan subuh tuh udah tenang. enakan. Sampai gue ada cuma teriak, Bang Ipan aman masih. Lo tau dia tuh teriak, Bang Ipan dingin. Ini nggak lu kasih ke mulut kok. Oh itu kompor apa gue nyalain dalam tenda masih dingin dia kalau bilang. Sampai gue masih tenda gue tuh kayak mau berantem gitu anjir. Lu bayangin Dia berdua mau berantem anjir. Jadi kita tuh kayak salah-salahan tau gak sih? Maksudnya kita tuh yang akrab ya, yang biasanya ketut sembarang atau makan biasa ketawa-ketawa aja kan. Malam itu tuh gue nggak ada kayak berantem, gue Diem-dieman. bukan dieman, saling nyalain. Lu ngapa sih? Lu itu, lu ngapa sih? Tiba-tiba begitu doang. Jadi tuh kita tuh kayak ngigo tau gak sih? Tiba-tiba begitu. Lo kenapa sih? Ya kayak mau udah berantem. Oh emosi karena Iya, lu geser ngapa ya? Lu ngapa sih? Geser kayak gitu anjir. Lu kayak kalau ngeliatin sisi lain gue kayak gitu tuh apa ya, aneh banget. Dan kita baru sadar tuh pas pagi. Tadi malam gue marahin lu ya. Kan tadi malam gue ngerti ya. Iya ya, kayaknya lu salah apa ya sama gue ini? Jadi tuh kayak baru lepas dari halusinasi anjir. Gue pertama, gue bilang kan. berarti itu ininya kuat banget ya. Kuat banget itu. Pas lewatin kandang barang itu kayaknya memang kita didorong untuk tetap jalan pas kandang barang, untuk ngangkatin tantangan di tengah-tengahnya tuh. Lah, pas nyampe di tempat terbuka begini kan, terbuka. Nah itu kan jalannya ke kanan, kita kan lurus. Tapi ternyata lurus itu ngeliatnya semakin sedikit melangkah, semakin ketutup, tapi ngeliat ke depannya kayak ada jalan, tapi ternyata bukan jalan. Jadi dari sini kelihatannya jalan, ini kayaknya jalan ya. Kita lagi nyari arah kan gelap tuh, pita juga nggak kelihatan. Lagi nyari arah nih ke depan ini, padahal jalan itu ada sebelah kanan kita sini. Dan anehnya mereka berdua ini yang penjajah kekeh pengen jalan tetap. Untungnya gua udah pernah pulang balik ke awal. Lo tau kenapa gue jatuh nama? Karena gue Digandeng. Pas besok sama cerita, lo tau gak kenapa tadi lo ngebet banget bilang ini jalan ke atas? Karena semalam lo digandeng makhluk setinggi lo tapi berekor gandeng terus. Untungnya kita tuh saling menetralisir kalau gitu. Jadi dua ini selengean. Jadi ada dua lagi tuh yang waras. Yang dua yang selengean lagi, ntar ada yang netralisir. Dan itu sebagai pusat perputarannya anjir. Dia itu kayak apa ya, balancingnya lah kalau gue bilang ya. Aduh, gue bilang itu kalau salah satu kenapa gue percaya gue digandeng, dibilang sama gue digandeng, karena memang pas waktu malamnya itu kelihatan jalan cuy. Pas besoknya kita lihat, ini kan semalam kita lihat jalan, pas ke atas hutan, curam. Kok kita nggak sadar ya securam ini, kok kita bilang jalan ya gitu. Kadang kalau kita cerita sama orang lain yang nggak biasa itu kayaknya dibilangnya nggak ada. Iya, karena dia nggak tahu, belum ngalamin. Kalau orang udah pernah ngalamin, ngangguk aja, dia nggak bakal ngebalik mah. Ya gitu. Oh gitu aja dah. Gue malam itu tuh yang mas gue
satu-satunya di pikiran gue jangan sampai berdiri dan kabur, itu doang. Berdiri dan dia lari, itu yang paling gue takutkan. Itu bukan hantu, bukan dia kesurupan, bukan Malam dia, itu. bukan dia teriak kedinginan, itu bukan. Dia jalan bangun ngajakin muncak. Itu pusing kok. Itu yang gue takutin benar. Gue berdoa coba itu doang, jangan sampai itu terjadi. Makanya Kalau lo Bang, teriak-teriak dong dalam tenda silahkan lah. Itu Yang penting lo bener-bener. bisa tahan, udah. itu bener-bener kita berempat itu dalam kondisi bener-bener nggak bisa tidur nyenyak. Dan gue gak bisa tidur, gue gak tidur sampai subuh, sampai terakhir kan orang muncak. Ya kan nggak jadi tidur, nggak tidur semua. Kita nggak jadi tidur. Siapa yang tidur anjir bikin kayak gitu lu gila lu. Sampai kedengaran suara dari bawah. Kedengaran, wah ada tenda, udah mendekat. Baru itu kita tidur Baru dia itu sementara. kita tenang. Tidur Karena dalam ada orang yang kondisi lewat. matahari udah Udah muncul. samit. Udah panas bilang gitu. Kagak ada yang berani buka setelah masuk tenda tuh nggak ada yang berani buka pintu tenda lagi. Udah biarin apapun yang terjadi di luar biar dah. Jadi lo kalau misalnya nih ngeliat kita nih keluar dari tenda berempat tuh mata tuh sembab semua anjir. Aman. Gimana muncak kita? Nggak usah bawa itu. Udah kita muncak aja tinggalin tenda sini Bang. Apapun yang terjadi bodoh amat gitu mak. Udah gitu gak ke bawah air lagi kan. Niatnya kan mengambil air di puncak kan, mau muncak kan airnya cuma air minum doang. Gagal dong. Udah gitu mau masak kan nggak ada air. Airnya semalam buat masak buat rebus, ngangatin ruangan, ngangatin tenda gua. Yang pas di gua yang dibilang gua dituntun itu ternyata setelah 15 menit kemudian itu baru kelihatan tuh pitanya Ditanya. karena udah di center pakai headline nggak kelihatan pitanya. Gue kalau kondisi kayak gitu tuh Bang, gue tetap maksudnya niat gue tuh tetap yaudah gue bertamu tanpa harus mengganggu yang lainnya. Udah gue gituin aja di dalam hati gue kalau ada kejadian kayak gitu tuh gue gituin gitu. Ya bener sih. Kita cuma numpang lewat. Itu cuma ibaratnya ya. Tanpa ada yang mengganggu. Jangan sampai kita ada kepikiran maksudnya dia ganggu kita nih, kita balik nontonin dia. Udah tuh. Itu udah bener-bener lu diri lu udah diambang udah diambang antara hidup dan mati udah itu. Nah, kita kan ninggalin kandang barang kan setelah itu kan cerita kita sebenarnya semalam tuh udah diperingatin dengan jatuhnya baterai lampu yang pasir di kandang badak. Cuman gak tau kenapa gue pengen banget lanjutin. Maksud gue pas istirahat di kandang badak kan lagi siap-siap tuh, pas tiba-tiba mau Nyari baterai itu ya. iya, pas tiba-tiba mau jalan baterai lampu jatuh. Nah, itu kita nyari hampir 15 menit baru ketemu. Nah besoknya itu si bilang kita sebenarnya dari Dan cari baterainya itu aneh anjir. Lu tahu nggak? Di tempat itu tuh nggak ada baterai. Pas kita cari nggak ketemu. Kita center lagi tempat itu tuh ada baterai. Diumpetin berarti. di kata sih Iya, kesannya diumpetin. kesannya dompetin. Kita tuh harus udah ngetenda, jangan lanjut lagi. Itu kita udah diberi peringatan dengan jatuhnya baterai lampu itu. Makanya begitu. Cuman nggak tahu kenapa gue pengen banget mau lanjutin, nggak tahu kenapa. Kan gue nggak bisa ngendalin. Ya ambisi banget gitu ya. Kenapa? Dan kita ngeliat aneh, orang yang biasanya minta banyak istirahat tiba-tiba semalam di tengah malam gini kan, logikanya apa ya? Ya udah gue bilang udah terjadi gitu. Kenapa? Jualan lo? Gue tadi kenapa sebenarnya diam-diam gitu. Banyak banget. Bilang gitu. Gue ambil gak kuat makanya gue gini. Gue yang agak itu tadi berapa? 8. 5 plus 3. Aduh, 3-nya ini dari mana? Dia ngeliat sebenarnya itu dia ngeliat itu pas udah lewatin itu kan udah lewatin air panas. Nah dia minta minum ke gue itu sebenarnya dia mau ngodein kalau kita ada tumpangan. Ada tamu gitu. Ya, Ada tamu. tumpangan yang ikutin Yang ikut. di tengah-tengah antara cewek dan cowok sini di selanya itu ada 3 cewek juga. Yang mau ngincer siapa itu bingung. Cuman ngincar siapa-siapanya tuh belum tahu. Nah pas si
surupan di Batu Khusus 2 baru deh gua tanya. Berarti dia tuh yang nggak bisa dibilang, yang bilang nggak bisa istighfar apa itu apa sih namanya? Itu suaminya si kakak. Atau kok itu? Dia nggak tahu satu mereka kan berempat. Entah itu benar atau tidak teman. Berempat apa bertiga? Berempat ya? Berempat apa? Entah itu dia kan bilangnya numpang rombongan kan. Entah itu dia benar atau tidak punya teman lain di atas atau masih di atas, kan dia bilang masih di atas kan, masih di atas kan udah duluan gitu. Tadi cuma bilang gitu biar bisa nebeng ke kelompok kami atau gimana, gue juga nggak tahu. Ya intinya gitu lah, mereka tuh berempat. Oh jadi itu nebeng dia nggak, bukan Dia nebeng, bukan resmi lu? bukan rombongan gua sama tim ini, bukan. Pas turun dari kandang badak, itu tiba-tiba si Rani itu jadi 30 orang mau nebeng, mau numpang. 30 orang? 30, nggak tahu 30 dari mana, tiba-tiba udah satu sejejer aja sama kita. Pas turun itu kan ada yang teriak, bang numpang ikut, ayo. Oh, itu yang gue bilang bang, kita ngebawa teman yang bisa ngelihat sama berinteraksi berat banget rasanya. Lu cobain deh sekali-sekali daki sama orang yang tahu bisa ngelihat atau bisa berinteraksi. Lu aja kita berat banget pendakian lu tuh kayak pendakian kayak mau apa, pendidikan militer tau gak sih? Si Emak kan nggak lihat kan, Emak ini yang bikinnya siapa? Iya, kalau pas kalau ketemu kan dia teman banget sama ini cewek, sama si Dinda nih. Terus dia ngobrol sama si Dinda. Pergi ya, saya pergi ya, jangan sini lagi. Terus dia bilang, habis temanmu bukan Dinda tapi ya orang lain. Pergi ya, jangan ganggu lagi. Gak mau habis teman kamu. Gitu ngomongnya, pengen ketawa gue. Ya lemah tapi jangan diganggu, gue bilang gitu kan. Terus dia ngeliat gue diam. Gimana ya? Ada lucunya, ada seremnya, ada. Pokoknya dari jam 7 lo tuh itu tragedi mulai lucu, seram, mulai tegang, apalah semua sampai jam 3 baru lo sampai ke bawah di pos. Kacau namanya. Gue sadar itu ngalamin hal kayak gitu tuh di depan mata gue tuh pertama kali tuh. Gue sebelumnya tuh gak pernah kejadian ada hal yang apa bener-bener diliatin mata gue tuh bener kejadian kayak gitu. Gue taunya gue ngerasain kadang ada orang kayak gitu kesurupan. Gue ngerasain pertama kali kejadian itu ya doang. Dari sana gue maksudnya apa yang gue salahnya, gue apa tuh kurangnya apa, gue waktu itu ngapain apa. Ini gede yang di Ciremai. Oh, kalau di belakang jadi wiper tuh beda. Gue bilang sweeper.